Sahabat catatan langit, ada masa dalam hidup ketika dunia begitu riuh. Suara ambisi, hiruk-pikuk manusia, tuntutan pekerjaan, dan keramaian yang tak pernah henti. Namun, di balik semua itu, selalu ada ruang kecil bernama hening. Saat bibir terdiam, langkah berhenti, dan hanya tersisa detak hati yang pelan. Banyak orang merasa sepi dalam hening itu, bahkan takut pada kesunyian. Padahal justru di sanalah Allah begitu dekat. Kesepian seringkali terasa menakutkan, tetapi bagi hati yang peka, ia adalah undangan lembut dari langit. Allah ingin kita berhenti sejenak, agar telinga batin mampu mendengar bisikan rahmat-Nya. Allah Ta'ala berfirman, "Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya." Surat Qaf ayat 16. Di sanalah kita belajar bahwa Allah lebih dekat daripada apapun yang kita sangka. Hening bukan untuk ditakuti, tapi untuk disyukuri, sebab ia adalah panggilan agar hati kita pulang. Hari ini kita akan merenungi tanda-tanda kedekatan Allah dalam hening hidup seorang hamba, agar jiwa kita selalu menemukan damai di tengah kesibukan dunia. Sebelum kita lanjutkan, tolong tekan like dan subscribe untuk terus mendukung dakwah ini. Dan tulislah amin di kolom komentar. Semoga Allah selalu dekat di setiap hening langkah kita. Bismillah, mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hening seringkali membuka tabir yang tertutup oleh riuh dunia. Di saat manusia merasa sendiri, justru di sanalah ia dapat merasakan sebuah kebenaran besar. Allah tidak pernah jauh. Allah lebih dekat daripada siapapun, bahkan lebih dekat daripada napas yang keluar dan masuk dalam dada. Allah berfirman, "Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya." Surat Qaf ayat 16. Ayat ini adalah pengingat lembut bahwa kebersamaan Allah bukanlah sekedar konsep, tetapi kenyataan yang terus berlangsung dalam hidup kita. Urat leher adalah sesuatu yang paling dekat dengan diri kita, tetapi Allah lebih dekat daripada itu. Kedekatan yang dimaksud bukan kedekatan fisik, sebab Allah Maha Tinggi dan Maha Suci dari tempat, tetapi kedekatan dengan ilmu, kasih sayang, dan penjagaannya. Ketika hati merasa kosong, sebenarnya ia hanya sedang diundang untuk menyadari kehadiran Allah. Imam Al-Qushairi dalam risalah Qushairiyah pernah menulis, "Bagi hati yang hidup, tiada jarak antara dirinya dengan Allah. Sebab siapa yang mengenal Allah, maka ia akan melihatnya dalam setiap bisikan jiwa dan setiap detak nafasnya." Allah berfirman, "Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya." Surat Qaf ayat 16. Ayat ini adalah pengingat lembut bahwa kebersamaan Allah bukanlah sekedar konsep, tetapi kenyataan yang terus berlangsung dalam hidup kita. Urat leher adalah sesuatu yang paling dekat dengan diri kita, tetapi Allah lebih dekat daripada itu. Kedekatan yang dimaksud bukan kedekatan fisik, sebab Allah Maha Tinggi dan Maha Suci dari tempat, tetapi kedekatan dengan ilmu, kasih sayang, dan penjagaannya. Ketika hati merasa kosong, sebenarnya ia hanya sedang diundang untuk menyadari kehadiran Allah. Imam Al-Qushairi dalam risalah Qushairiyah pernah menulis, "Bagi hati yang hidup, tiada jarak antara dirinya dengan Allah. Sebab siapa yang mengenal Allah, maka ia akan melihatnya dalam setiap bisikan jiwa dan setiap detak nafasnya." Betapa indahnya bila manusia mau menyelami ayat ini. Sebab ia menyadarkan kita, tidak ada satupun bisikan hati, keresahan jiwa, bahkan air mata yang jatuh diam-diam, melainkan Allah mengetahuinya. Saat engkau merasa tidak ada seorang pun memahami perasaanmu, ketahuilah, Allah lebih tahu dari dirimu sendiri.
Kesadaran ini menghadirkan ketenangan, sebab seorang hamba tidak lagi perlu merasa ditinggalkan. Ia mungkin sendiri dari segi dunia, namun ia tidak pernah benar-benar sendiri di hadapan Allah. Hening bukan lagi penjara yang menakutkan, tetapi taman rahasia tempat seorang hamba bercakap dalam batin dengan Tuhannya. Maka, belajarlah untuk berhenti sejenak, dengarkan keheningan. Disitulah kita bisa menemukan bisikan lembut dari Allah yang berfirman, "Aku dekat, aku mendengar, aku tahu isi hatimu." Tidak ada doa yang terlalu lirih, tidak ada keluh yang terlalu kecil, semua terdengar olehnya. Doa yang terucap dalam sunyi seringkali lebih jernih, lebih tulus, dan lebih dekat dengan Allah. Di tengah keramaian, doa kadang bercampur dengan banyak hal, pikiran yang bercabang, hati yang terganggu, atau bahkan rasa ingin dilihat oleh manusia. Namun dalam kesunyian, doa kembali kepada hakikatnya, sebuah bisikan jiwa yang langsung naik ke langit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Rob kalian maha pemalu lagi maha pemurah. Dia malu bila hambanya mengangkat kedua tangannya kepadanya, lalu kembali dalam keadaan kosong." Hadis riwayat Abi Daud, Tirmidzi. Hadis ini mengajarkan bahwa setiap doa yang dipanjatkan dengan tulus, khususnya dalam kesendirian, tidak akan dibiarkan tanpa jawaban. Mungkin jawaban itu tidak selalu sesuai dengan keinginan kita, tetapi ia selalu sesuai dengan hikmah Allah yang lebih tahu dari apa yang kita butuhkan. Doa dalam hening adalah percakapan rahasia antara hamba dan Robnya. Tidak ada saksi selain Allah, tidak ada penilaian dari manusia, tidak ada kata yang harus dipoles agar terdengar indah. Yang ada hanyalah kejujuran hati yang datang dari luka, harapan, rasa syukur, dan pengakuan akan kelemahan diri. Imam Ibnul Qayyim pernah menulis dalam Al-Fawaid, doa adalah senjata seorang mukmin, tiang agama, dan cahaya langit serta bumi. Jika engkau ingin melihat seberapa dekat Allah denganmu, maka lihatlah seberapa khusyuk engkau berdoa dalam kesunyianmu. Dalam hening, air mata yang menetes pun menjadi bahasa doa, sebab Allah mendengar bukan hanya kata-kata, tetapi juga bisikan hati dan tetesan air mata. Dalam doa itulah, seorang hamba menemukan kedekatan yang paling intim, bahkan lebih intim daripada kedekatannya dengan dirinya sendiri. Maka, jangan biarkan kesunyian hanya menjadi sepi yang kosong. Jadikan ia waktu terbaik untuk mengangkat tanganmu, untuk menundukkan wajahmu, untuk menyampaikan apa yang tak sanggup engkau ceritakan kepada siapapun. Sampaikan pada Allah, sebab Dia mendengar, meski engkau tak mengucapkan sepatah kata pun. Di malam yang gelap, ketika dunia terlelap, doa-doa para kekasih Allah naik ke langit, dibawa oleh malaikat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Rob kita turun ke langit dunia setiap malam ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Dia berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, niscaya aku beri. Siapa yang memohon ampun kepadaku, niscaya aku ampuni." Hadis ini mengajarkan bahwa hening di sepertiga malam terakhir bukanlah kesepian. Ia adalah saat paling indah di mana doa mengalir tanpa penghalang, dan Allah sendiri yang mengundang hambanya untuk dekat dengannya. Tidak semua kedekatan harus ditunjukkan dengan suara keras, dan tidak semua cinta harus diumumkan kepada dunia. Ada kedekatan yang lebih dalam, yang lahir dari kesunyian hati. Demikian pula zikir. Ia tidak selalu berupa lantunan yang terdengar keras, tetapi bisa menjadi bisikan halus dalam hati yang hanya didengar oleh Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Berdoalah kepada Robmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas." Surat Al-A'raf ayat 55. Ayat ini memberi pelajaran bahwa kelembutan suara dalam doa dan zikir adalah cermin dari ketulusan hati. Zikir yang keluar dari jiwa dalam keadaan tenang, tanpa kebisingan, justru seringkali lebih jernih, lebih murni, dan lebih menyentuh. Para ulama tasawuf ahlus sunnah sering menyebut zikir sunyi ini sebagai zikir khafi,
zikir tersembunyi. Ia adalah rahasia antara seorang hamba dengan Tuhannya. Tidak ada yang tahu, bahkan malaikat pencatat amal pun tidak menulis bisikan hati, kecuali setelah Allah menjadikannya nyata. Betapa mulianya kedekatan ini, sebuah cinta yang dirahasiakan, sebuah ikatan yang tidak membutuhkan pengakuan dari dunia. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ululuddin menuliskan, zikir yang paling utama adalah yang tersembunyi dari pandangan manusia, dan paling dalam adalah yang tidak terikat oleh kata-kata, melainkan kesadaran hati bahwa Allah selalu bersama. Zikir dalam hening bukan berarti melupakan lisan, melainkan melampaui lisan. Ia menjadi kehidupan batin yang terus berdenyut, sebagaimana jantung berdetak tanpa henti. Dalam setiap tarikan nafas, dalam setiap langkah kaki, hati terus menyebut Allah, Allah. Ketika seorang hamba hidup dalam zikir, maka resah akan berganti dengan ketenangan, dan gelisah akan berganti dengan cahaya. Sebab Allah sendiri telah berfirman, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram." Surat Ar-Rod ayat 28. Betapa banyak orang yang terlihat kuat di hadapan manusia, namun hatinya gersang karena lupa berzikir. Dan betapa banyak orang yang tampak sederhana, namun hidupnya penuh cahaya karena lisannya basah dengan zikir, hatinya penuh dengan nama Allah. Hening adalah saat terbaik untuk melatih zikir semacam ini. Saat tidak ada yang mendengar, saat tidak ada yang memperhatikan, maka zikir menjadi murni untuk Allah. Itulah yang disebut oleh sebagian ulama sebagai buah dari ikhlas. Syekh Ibnu Athaillah dalam Al-Hikam menulis, "Jangan engkau tinggalkan zikir karena engkau tidak merasakan kehadiran Allah di dalamnya. Sebab, kelalaianmu dari zikir lebih buruk daripada kelalaianmu di dalam zikir itu sendiri." Mudah-mudahan Allah mengangkatmu dari zikir yang lalai menuju zikir yang lalai, lalu dari zikir yang sadar menuju zikir yang penuh hadir, dan dari zikir yang penuh hadir menuju zikir yang lenyap bersama Allah semata. Zikir dalam hening pada akhirnya adalah jalan untuk hidup dalam jiwa. Bukan hanya sekedar mengucap, tetapi menjadi keadaan yang menetap di dalam hati. Ia membentuk pandangan, melahirkan kesabaran, memberi kekuatan, dan menumbuhkan cinta. Maka, jangan remehkan zikir sunyi. Meski orang lain tidak mengetahuinya, meski dunia tidak melihatnya, Allah mendengarnya dengan sangat dekat. Dan siapa yang hidup dengan zikir, ia tidak pernah benar-benar sendiri. Ada rahasia besar dalam hening. Ia membuka ruang bagi manusia untuk melihat dirinya sendiri dan menyaksikan kebesaran Allah di sekitarnya. Jika zikir adalah kehidupan hati, maka tafakur adalah cahayanya. Keduanya bertemu dalam kesunyian, saling melengkapi, saling menguatkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, atau duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Surat Ali Imran ayat 191. Ayat ini mengajarkan bahwa tafakur adalah ibadah. Ia bukan sekedar berpikir, tetapi berpikir dengan cahaya iman. Ia bukan sekedar mengamati, tetapi mengamati dengan hati yang sadar akan kebesaran Sang Pencipta. Dalam hening, tafakur menemukan tempat terbaiknya, sebab jiwa bebas dari riuh dunia yang menutup pintu kesadaran. Imam Hasan Al-Basri pernah berkata, "Tafakur sejenak lebih baik daripada qiyamul lail semalam penuh." Bukan berarti sholat malam tidak bernilai, tetapi beliau ingin menekankan betapa dalamnya kekuatan tafakur. Ia mampu menyalakan kesadaran hati, membakar kelalaian, dan menumbuhkan cinta yang jernih kepada Allah. Dalam tafakur, seorang hamba membaca tanda-tanda kebesaran Allah, baik di langit maupun di bumi, di luar dirinya maupun di dalam dirinya. Langit yang luas, bintang yang bertebaran, hujan yang turun, dedaunan yang gugur, semua adalah kitab besar yang Allah bentangkan untuk dibaca. Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berkata,
Tafakur menyalakan hati, menyuburkan jiwa, dan melahirkan pengetahuan. Ia membuka pintu menuju makrifat dan mengantarkan seorang hamba untuk mengenal Robnya dengan sebenar-benarnya. Hening mengajarkan manusia untuk berhenti sejenak dari kejaran dunia, lalu merenungi, untuk apa semua ini? Apa makna di balik perjalanan hidup? Mengapa Allah memberikan ujian? Mengapa Dia menahan sesuatu dan memberi yang lain? Pertanyaan-pertanyaan ini, jika dibawa dalam tafakur, bukan melemahkan, melainkan justru meneguhkan. Para ahli tasawuf sering mengatakan, tafakur adalah cermin hati. Di dalamnya, manusia bisa melihat siapa dirinya, seberapa jauh ia dari Allah, dan bagaimana jalan untuk kembali. Hening adalah ruang di mana tafakur itu tumbuh, sebab dalam riuh, jarang manusia mampu mendengar bisikan jiwanya sendiri. Dalam tafakur, seorang hamba akan sampai pada keyakinan bahwa tidak ada sesuatu pun yang sia-sia. Semua yang terjadi adalah bagian dari rencana Allah. Bahkan kehilangan, bahkan air mata, bahkan luka, semua ada maknanya, semua punya tujuan. Betapa indahnya jika setiap hening digunakan untuk tafakur, bukan hening kosong yang memunculkan rasa gelisah, tetapi hening yang memunculkan cahaya. Maka, jadilah sunyi sebagai taman renungan, dan jadikan tafakur sebagai jalan menuju cinta Allah. Sepi seringkali menakutkan bagi sebagian manusia. Saat sunyi datang, banyak orang merasa hampa, merasa sendirian, seakan dunia meninggalkan mereka. Namun, bagi hati yang mengenal Allah, sepi bukanlah musibah, melainkan anugerah. Sebab, di balik sepi, ada pertemuan rahasia yang penuh kelembutan, pertemuan antara hamba dan Tuhannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meriwayatkan sabda Allah dalam sebuah hadis qudsi. Aku sesuai dengan persangkaan hambaku kepadaku. Aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku dalam dirinya, maka aku mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di hadapan orang banyak, maka aku mengingatnya di hadapan yang lebih baik dari mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Inilah rahasia sepi. Ketika manusia merasa tak seorang pun mendengar, Allah mendengar. Ketika manusia merasa tak seorang pun peduli, Allah peduli. Ketika manusia merasa tak seorang pun mendekat, Allah justru mendekat lebih dari yang bisa ia bayangkan. Sepi menjadi ruang pertemuan yang paling intim. Tidak ada mata manusia yang melihat, tidak ada telinga manusia yang mendengar. Hanya ada hati yang bergetar menyebut nama Allah, dan Allah yang maha mendengar setiap bisikan jiwa. Itulah sebabnya, sebagian ulama tasawuf mengatakan, dalam kesendirian, seorang hamba tidak pernah benar-benar sendiri. Ia ditemani oleh yang maha dekat, yang hatinya merindukannya. Sepi adalah panggilan untuk kembali kepada Allah. Ia mengajak manusia menanggalkan topeng dunia yang melelahkan, melepaskan beban kepura-puraan, dan kembali menjadi hamba yang jujur di hadapan Robnya. Dalam pertemuan rahasia itu, tidak ada yang bisa disembunyikan. Segala kegelisahan, air mata, dan luka terbuka tanpa batas. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah berpesan, jika engkau ingin dekat dengan Allah, carilah Dia di saat engkau sendirian, sebab Allah paling dekat kepada hambanya yang mencarinya dalam kesepian. Betapa sering kita merasa sendiri ketika orang-orang pergi, namun hakikatnya disitulah Allah sedang mengundang kita untuk lebih dekat. Ia mengambil manusia dari sekitar kita agar kita sadar bahwa Dialah satu-satunya tempat kembali. Sepi bukan kekosongan, melainkan ruang yang Allah ciptakan untuk mengisi hati dengan cahayanya. Dalam pertemuan rahasia itu, doa menjadi lebih jernih, tangisan menjadi lebih tulus, dan harapan menjadi lebih nyata. Tak ada yang palsu, tak ada yang dibuat-buat, yang ada hanya hamba dan Robnya. Itulah nikmat sepi yang jarang disadari, kesempatan untuk mencintai Allah tanpa gangguan dunia.
Pada akhirnya, setiap manusia akan menemukan bahwa keheningan bukan sekedar ruang kosong. Ia adalah jalan pulang, jalan menuju Allah, jalan untuk menemukan diri sendiri, dan jalan untuk menyadari bahwa kita tidak pernah benar-benar sendirian. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Ingatlah kepadaku, niscaya aku akan mengingatmu." Surat Al-Baqarah ayat 152. Ayat ini adalah pelukan lembut dari langit, sebuah janji yang menenangkan. Selama lidah kita menyebut namanya, selama hati kita mengingatnya, selama jiwa kita merindukannya, maka Allah tidak pernah jauh. Bahkan, Dia lebih dahulu mengingat kita sebelum kita mengingatnya. Hening yang sering kita takuti sebenarnya adalah ruang cinta. Di dalamnya, Allah menghadirkan kedekatan yang tak bisa digantikan oleh siapapun. Manusia bisa datang dan pergi, dunia bisa silih berganti, tapi Allah tetap ada, tetap dekat, tetap setia mendengarkan denyut hati hambanya. Ibnul Qayyum rahimahullah berkata, "Di dalam hati ada kekosongan yang tidak akan terisi kecuali dengan mengingat Allah. Jika hati telah dipenuhi dengan Allah, maka ia akan tenang, damai, dan kuat menghadapi segala sesuatu. Maka, jangan lagi takut pada kesepian, sebab dalam kesepian itulah Allah paling dekat. Jangan lagi menangis karena merasa ditinggalkan manusia, sebab Allah tidak pernah meninggalkanmu. Jangan lagi resah menatap masa depan, sebab Allah yang menggenggam takdirmu." Hening adalah jalan untuk menyadari bahwa seluruh kebisingan dunia hanyalah bayangan sementara. Yang kekal hanyalah Allah dan yang sejati hanyalah kedekatan dengannya. Maka, jadikan hening sebagai sahabat, bukan musuh. Jadikan sepi sebagai ruang dialog dengan Allah, bukan sebagai tanda keterasingan. Tenanglah, sebab dalam setiap heningmu, Allah hadir. Ia mendengar, Ia melihat, Ia mengetahui, Ia mencintai. Dan itulah kebersamaan paling indah yang tak akan pernah bisa diberikan oleh siapapun selain Dia. Sahabat catatan langit, apakah kamu merasa mendapatkan sesuatu dari video ini? Sekarang simak juga makna kebersamaan Allah dalam Islam. Linknya kami sematkan di akhir video. Tekan like dan tulis amin di kolom komentar. Semoga kita dan keluarga kita senantiasa menjadi jiwa-jiwa yang tiap hari kian lembut di hadapannya, bertambah dekat dalam cintanya, hingga hidup kita tak pernah lepas dari naungan rahmat dan kasih sayang Allah yang tanpa bertepi. Jangan lupa bagikan video ini kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang kamu cintai, karena bisa jadi hidayah itu datang melalui tanganmu. Subscribe sekarang dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan inspirasi penuh makna dari channel Catatan Langit. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.